semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku di dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian kita yang akan kita ambil dari Kidung Jemaat 322, bait pertama dan keempat, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga dan kuat kerjanya buat kepunyaannya, dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari Mazmur Pujian yang akan kita ambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian sabdanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan.
Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita yang akan kita ambil dari Kidung Jemaat 383, bait pertama dan kedua. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, jadi kau pun datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi kita, mengajarkan kita untuk kita mengerti dan dapat melaksanakan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan saat ini kami boleh bersekutu, beribadah, meskipun kami tidak dalam satu tempat dalam kebaktian ini, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu mempersekutukan kami semua. Kami mohon Roh Kudus menyertai dan bersekutu dengan kami. Di dalam kehidupan kami, biarlah kami bukan hanya pendengar-pendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bagian dari Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merendahkan diri bukan rendah diri ya. Merendahkan diri sangat bedanya, sangat berbeda maknanya dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder,
Tetapi merendahkan diri itu aktif. Dia mempunyai kehendak khusus di mana dia ingin menempatkan diri untuk mengungkapkan isi hati yang tidak sombong, tidak memegahkan diri atau tidak meninggikan diri. Jadi merendahkan diri itu pasti didasari dengan rendah hati. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat hal ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus merendahkan diri. Dalam bacaan kita saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan atau mengajarkan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Ketika mereka itu mendapatkan tugasnya itu sebagaimana Musa lakukan, yaitu sebagai nabi mengajarkan firman Tuhan. Hal itu harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan itu. Yang mengajarkan, kalau dia melakukan hal yang benar, menjadi teladan. Tapi kalau tidak benar, meskipun dia itu pengajar, ajarannya kita terima, kita lakukan, tetapi kalau dia kelakuannya atau yang diperbuat, tingkah lakunya, sikapnya, ucapannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan apa yang dia ajarkan, jangan ditiru, jangan dituruti. Maksudnya begitu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga jangan sampai kita justru ikut-ikutan. Orang dia saja yang mengajarkan saja begitu kok, saya begitu tidak boleh. Nah, seringkali kita begitu kan. Berarti kita meniru hal yang tidak baik. Nah itu ya sama saja. Kita tidak mempunyai niat yang sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Alasannya, dia yang mengajarkan saja berlaku begitu kok. Aku tahu kalau itu nggak baik, nggak benar. Tapi dia yang mengajarkan saja melakukan gitu, masa saya nggak boleh? Ya nggak boleh. Memangnya kalau yang mengajarkan itu melakukan, kita boleh melakukan. Itu alasan orang yang sekehendak hatinya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan jangan turuti apa yang dia lakukan, tapi lakukanlah apa yang dia ajarkan. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagi pula apakah memang para ahli Taurat ataupun orang Farisi, mereka ini kan para pemimpin agama Yahudi. Apakah mereka memang melakukan hal yang tidak terpuji sehingga tidak harus dituruti? Benar. Apa yang tidak terpuji itu? Dikatakan di sini, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Mereka itu mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang atau oleh umat, hal-hal yang secara terperinci melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Sedangkan mereka sendiri melakukannya tidak tulus. Sehingga ketika melakukan itu hanya untuk dipuji orang. Apakah mendapat pujian itu salah? Tidak boleh? Boleh. Kalau kita melakukan hal yang baik, yang benar, mendapat pujian, wajar. Dan tidak salah kan? Tidak berdosa juga. Tetapi kalau kita
hanya mencari pujian, itu berarti kita melakukannya bukan untuk Tuhan. Melakukannya bukan untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi supaya orang lain dipuji. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Maka mereka itu kemudian akhirnya mendapat pujian itu, wah, aku kan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau yang lain, wah, itu kelas bawah. Aku harus dihormati karena aku ini selalu taat melakukan hukum-hukum agama. Ketika melakukan dengan motivasi dan tujuan hanya mencari pujian, hati-hati. Itu sebagai ungkapan dan perilaku meninggikan diri. Dan kalau orang meninggikan diri, dalam bacaan tadi ayat yang ke-12 demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri bukan berarti kita berlaku sebagaimana bukan diri kita. Kita bukan menyamakan dengan orang lain semata. Tetapi ini adalah niat bahwa aku menghindari kebanggaan diri yang hanya untuk dihormati sehingga sebagai sikap meninggikan diri. Itu yang kita hindari. Maka kita merendahkan diri. Meskipun kita ini bagi orang lain layak dihormati, tapi jangan tujuannya mencari hormat. Meskipun kita ini bagi orang lain layak dipuji, tetapi jangan hanya mencari pujian. Meskipun kita ini bagi orang lain pantas untuk dihormati, dihargai, dan juga didukung. Tapi jangan hanya itu yang kita cari, tetapi hati kita harus terarah kepada Tuhan. Aku melakukan ini karena melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, kita bukan hanya orang-orang yang setia kepada manusia semata, tetapi benar-benar kita setia kepada Tuhan. Sehingga kita ketika merendahkan diri, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita bersama-sama menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar. Berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana yang sudah dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Adapun dasar persembahan kita dalam ibadah hari ini akan kita baca dari surat Filipi 4 ayat 6 dan 7 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita, pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama dan kedua, bawa persembahanmu dalam rumah. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan saat ini boleh mengadakan kebaktian meskipun tidak dalam satu tempat, tetapi kami merasakan persekutuan yang hidup di dalam Engkau. Bapa di sorga, Engkau juga telah mengajarkan kami untuk kami merendahkan diri. Karena hanya kepadamu-lah kami berbakti, hanya kepadamu-lah arahan hati kami, karena kami mengungkapkan segala sesuatunya karena melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa setia kepadamu, bukan mencari pujian yang sia-sia, bukan mencari kehormatan semu, tapi benar-benar karena kami melaksanakan kehendak-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga ingat saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita. Sakit apapun, kuatkanlah mereka Tuhan, jiwa raga mereka. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka sehingga mereka merasakan senantiasa kehadiran-Mu Tuhan. Karena Engkau senantiasa bersama mereka meskipun mereka dalam kelemahan raga. Sehingga mereka merasakan persekutuan dengan Engkau, merasakan kekuatan dan pertolongan-Mu, dan dengan pertolongan-Mu kesehatannya semakin membaik. Keluarga yang melayani, mendampingi
Tuhan karunialah kesabaran, kasih-Mu melingkupi seluruh keluarga agar merasakan damai sejahtera-Mu. Juga saudara kami yang merasakan kelemahan raga karena lanjut usia atau yang hidup di adioswo, berkatilah Tuhan mereka dengan kekuatan jiwa raga juga, sehingga di usia lanjutnya tetap merasakan kekuatan dari-Mu, senantiasa terang-Mu melingkupi mereka dalam damai sejahtera-Mu. Juga secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita karena virus corona, berkatilah Tuhan agar mereka juga dikuatkan, dikaruniai kesabaran, dan terang-Mu Tuhan melingkupi mereka. Berkatilah mereka dengan pemulihan kesehatan mereka. Saudara-saudara kami yang melayani mereka, para dokter, perawat, penyedia sarana atau perlengkapan yang ada, juga saudara-saudara kami, para relawan, beserta dengan seluruh rakyat, seluruh warga negara dan pemerintah, berkatilah untuk menanggulangi virus corona ini, sehingga kami merasakan karya-Mu nyata di Indonesia ini dan di dunia untuk kami segera terbebas dari virus corona. Bapa di sorga juga saat ini masih dalam proses pembuatan vaksin. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang Kau karuniai amanat untuk menyelesaikan itu. Kami bersyukur juga atas relawan yang Kau perkenankan dalam uji coba vaksin ini, khususnya di Indonesia. Berkatilah agar segera vaksin dapat digunakan, sehingga kami semua merasakan boleh terbebas dari segala sesuatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Bapa di sorga, kami juga saat ini mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja yang juga belum dapat mengadakan kebaktian sebagaimana ketika belum pandemi, meskipun saat ini sudah ada gereja yang secara onsite atau offline atau luring mengadakan di gedung gereja, namun masih terbatas jumlah dan kategori yang boleh ikut. Juga gereja-gereja yang belum mengadakan kebaktian di gedung gereja, sebagaimana GKJ Dayu, kami percaya bahwa Engkau juga tetap memberkati kami semua untuk merasakan persekutuan di antara kami, anak-anak-Mu, dan persekutuan dengan Engkau. Berkatilah kebaktian-kebaktian online atau daring yang dilakukan untuk menjadi berkat bagi semuanya. Bapa di surga, juga kami mohon berkat-Mu untuk upaya-upaya gereja, juga lembaga-lembaga yang lain di masyarakat, bersama dengan pemerintah, dan juga LSM, aparat, yang membantu saudara-saudara kami terdampak karena pandemi ini. Berkatilah agar mereka yang membutuhkan pertolongan benar-benar merasakan pertolongan-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan negara kami, para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga saudara-saudara kami yang memimpin di daerah-daerah, sampai kepada saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah mereka untuk boleh merasakan penyertaan dan berkat-Mu, sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di surga, kami juga mempersembahkan persembahan dalam kebaktian ini. Berkatilah Tuhan, benda-benda mati ini untuk menjadi karunia-karunia yang hidup,
untuk jadi bagian dalam karyamu, khususnya melalui Ki Kasih Dayu untuk berkarya di dunia ini, dan juga biarlah semua menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan doa ini sepenuhnya di dalam kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan yang akan kita nyanyikan dari Kidung Pujian 99, bait pertama dan kelima, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Arti cinta yang sejati, lembut sadar hati, tiada congkak, rendah diri, rela melayani. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan senantiasa kita hidup dengan kerendahan hati, sehingga kita ungkapkan dengan merendahkan diri untuk kita terhindar dari kecongkaan, kesombongan, tetapi kita terarah hidup kepada kuasa Tuhan, dan kita nyatakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Tiap langkahku